Berkelas bukan tentang kehidupanmu yang mapan. Berkelas bukan tentang penampilanmu yang mewah. Kamu akan terlihat berkelas ketika etika dan perilakumu sopan dan santun dalam menghargai dan menghormati orang lain. Etika adalah mengetahui perbedaan antara apa yang berhak kamu lakukan dan apa yang benar untuk kamu lakukan. Reputasimu lebih penting daripada gajimu, dan integritasmu lebih berharga daripada karirmu. Etika menjadi suatu prinsip yang harus dipegang teguh oleh siapapun. Orang yang tidak memiliki etika adalah orang yang tidak bisa menghargai orang lain, sehingga tidak heran jika dia tidak disukai dimanapun dia berada. Etika bukan hanya soal cara berperilaku, melainkan juga cara berbicara yang harus penuh dengan rasa hormat kepada sesama manusia. Dengan menerapkan etika, maka akan menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berpendidikan. Sudah menjadi adat timur bahwa sopan santun harus selalu dijunjung dimanapun berada. Sabar itu menjadi pilihan. Teruskan, selagi mampu untuk bertahan, perjuangkan, walau ditemani tangisan. Selagi mana diam itu sebaik-baik tindakan. Biarlah menyepi tanpa sembarang ungkapan. Tenanglah, karena kamu tidak pernah sendiri. Karena Tuhan itu maha mengetahui apa yang dirasakan di lubuk hati. Di balik kesabaran, pasti ada hikmahnya. Yakinlah, hidup memang penuh rintangan, kesedihan, dan penderitaan. Tanpa semua itu, kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Kesabaran itu pahit, tetapi buahnya manis. Kesabaran adalah obat terbaik untuk setiap masalah. Jadilah seperti lilin yang tidak pernah menyesal saat menyala api membakarmu. Jadilah seperti air yang mengalir sabar. Jangan pernah takut memulai hal yang baru. Hidup ini dipergilirkan satu sama lain. Di atas sepeda gunung, kita tidak hanya menaklukkan medan berat, tetapi juga hati yang tegar. Dalam hembusan angin gunung dan keindahan alam yang memukau, kita menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Nikmatilah setiap putaran pedal sebagai perjalanan menuju kedamaian dalam kesendirian yang syahdu. Bukan hanya puncak yang layak dicapai, tetapi juga momen-momen di sepanjang perjalanan yang patut disyukuri. Di antara tarikan nafas berat dan keringat yang membasahi, kita menemukan keindahan yang menggetarkan jiwa. Bersyukurlah atas setiap pemandangan syahdu yang menjelma. Karena dalam kesederhanaannya terdapat keajaiban yang tiada tara. Di antara hembusan angin dan kicauan burung, kita menemukan ketenangan dan pemandangan syahdu, bukan hanya tentang mata yang melihat, tetapi juga hati yang merasakan kebesaran alam dan belajar menghargai keindahan. Tak ternilai, Allahu Akbar. Semakin matang usia, semakin mengerti bahwa tidak perlu takut kehilangan siapapun kecuali Tuhan, dan tak perlu sedih kehilangan apapun kecuali iman. Bahkan, jika teman-teman dekat mulai menjauh dan meninggalkan, biarkan, lepaskan, dan ikhlaskan. Karena itu hanya bagian dari siklus hidup kita. Jika seseorang pergi, jangan berharap dia kembali. Tersenyumlah, karena kamu akan menemukan pengganti yang lebih baik lagi. Ketika sesuatu yang baik pergi, jangan menyesali, karena jika kamu percaya sesuatu yang lebih baik telah siap menghampiri. Jangan fokus pada apa yang telah pergi. Fokuslah pada apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat hidupmu lebih baik. Ketika seseorang yang sangat berarti pergi, jangan terus bersedih. Kamu akan kehilangan dirimu dan lupa bahwa kamu juga sangat berarti. Belajarlah menghargai yang datang. Jangan terlalu memuja yang pergi. Jangan terus berharap pada dia yang telah pergi. Buktikan hidupmu lebih baik dan bahagia tanpa dirinya. Ada orang bisa berangkat ke Tanah Suci hanya dengan modal amin. Setiap kali ada orang yang mendoakannya agar bisa pergi ke Tanah Suci, dia selalu mengaminkan dengan penuh keyakinan. Dia tidak peduli sedang punya uang atau tidak, kaya atau miskin. Dia hanya yakin bahwa ketika Allah mengabulkan aminnya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Siapapun dia, bagaimanapun status sosialnya, Allah akan berikan 1001 jalan bagi mereka yang yakin. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, dibilas kaki sang waktu yang sombong, terjerat
mimpi yang indah lelah. Pernah kita sama-sama rasakan panasnya mentari hanguskan hati, sampai saat kita nyaris tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat, masih ingatkah kau? Di saat hati sudah terukir oleh dunia, maka saat itulah kata-kata tentang kematian sangat ditakuti oleh manusia. Seandainya 1 detik saja manusia mau mengingat tentang kematian, niscaya 1 detik itu pula hubud dunia akan hilang dari hatinya. Itulah sebabnya mengapa seseorang itu hatinya bisa terikat oleh harta, tahta, jabatan, kemegahan dan kemewahan. Dan banyak manusia yang terperdaya oleh gelar dan kehormatan. Semua itu dikarenakan hati mereka lupa akan kematian.